wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiani Jafar dengan NIM 421424014. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Saya akan menjelaskan tentang konsep tauhid dalam Islam, integritas, iman, Islam, dan ihsan. Jadi yang pertama, apa itu tauhid? Jadi tauhid adalah ilmu yang membahas wujud Allah, sifat-sifat wajib yang dimiliki, serta sifat-sifat mustahil yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tauhid dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah konsep yang menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali seluruh alam semesta. Allah juga satu-satunya Tuhan yang mengatur takdir, menghidupkan, mematikan, serta mengatur segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Selanjutnya tauhid uluhiyah. Tauhid ini membahas tentang upaya mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan terhadap agama. Tauhid ini dapat direalisasikan dengan 2 cara. Yang pertama, melakukan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, dengan cara melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah yang diberikan Allah, serta menjauhi larangan yang diatur dalam agama. Selanjutnya ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah ilmu yang membahas tentang Allah yang telah menetapkan sifat-sifat pada dirinya secara rinci. Sifat-sifat yang dimiliki Allah adalah bukti kesempurnaannya. Tidak ada zat selain Allah yang mampu memiliki sifat tersebut. Selain itu, Allah juga menetapkan sifat-sifat zais atau sifat yang bertentangan dengan kesempurnaannya. Kemudian, apa itu integritas? Jadi, integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Kemudian ada pengertian iman, Islam, dan ihsan. Iman berasal dari kata amina yu'manu amanan, yang berarti percaya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 dikatakan bahwa orang yang beriman adalah orang yang amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman juga adalah tasdik bil qalbi wa ikrar bil lisan amali bil arkan. Selanjutnya ada Islam. Jadi di Islam itu ada amalan-amalan lahiriah yang mencangkup syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Kemudian ada yang berpendapat bahwa Islam berarti istislam, yaitu mencari keselamatan atau berserah diri. Kemudian Islam juga mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasulnya, dan meyakini bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang telah diutus ke dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada ihsan. Dalam ihsan berasal dari bahasa Arab yang berarti kesempurnaan atau terbaik. Ihsan adalah puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan berakhlak. Hal-hal yang dapat mencangkup amalan batin, yaitu adalah ihsan. Kemudian ada juga hubungan dan integritas iman, Islam, dan ihsan. Dalam hadis riwayat Muslim terdapat dalil bahwa iman, Islam, dan ihsan semuanya disebut ad-din atau agama yang mencangkup 3 tingkatan: tingkat Islam, tingkat iman, dan tingkat ihsan. Jadi yang dalam tingkat Islam itu dalam hadis riwayat Muslim, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, beliau menjawab, Islam yaitu hendaklah engkau bersaksi tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah engkau menghadirkan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji bila engkau mampu. Kemudian dalam tingkatan iman, selanjutnya Nabi ditanya mengenai iman, dan beliau bersabda, hendaklah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada qada dan qadar. Kemudian tingkatan ihsan. Nabi juga ditanya tentang ihsan. Nabi berkata, yaitu ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya, sesungguhnya ia juga melihat engkau. Selanjutnya dalam praktiknya iman, ihsan, dan Islam digabung jadi satu. Salah satunya dapat dilihat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah engkau menggunjing sebagian yang lain. Adakah di antara kamu yang memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Kemudian, ihsan lahir dari kesempurnaan keimanan dan keislaman seseorang, akan nampak pada sikap atau tingkah lakunya, baik perkataan, perbuatan, ataupun pemikirannya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.